Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, tanpa terasa waktu terus berjalan. Hari demi hari berlalu, dan kini kita kembali berdiri di ambang bulan yang paling mulia. Bulan yang selalu dinanti oleh orang-orang beriman. Bulan suci, Ramadan. Bulan yang bukan hanya mengubah jadwal makan dan tidur, tetapi seharusnya mengubah arah hati, kualitas iman, dan cara kita mendekat kepada Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar bersiap? Atau kita hanya berharap Ramadan datang lalu berlalu seperti tahun-tahun sebelumnya? Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa sahabat semua. Sahabat sedang menyimak dari mana saat ini? Dari Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Surabaya, atau dari luar negeri? Dimanapun sahabat berada, jika ada kerinduan untuk menjalani Ramadan dengan ibadah yang lebih khusyuk, lebih tenang, dan lebih bermakna, maka pembahasan ini insya Allah ditujukan untuk kita semua. Sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan bukanlah bulan yang datang untuk orang-orang yang siap secara tiba-tiba. Ramadan adalah bulan bagi mereka yang menyambutnya dengan persiapan. Rasulullah dan para sahabat tidak menunggu Ramadan untuk mulai memperbaiki diri. Mereka menata hati, meluruskan niat, dan menyiapkan amal sejak jauh hari. Karena ibadah yang maksimal lahir dari hati yang siap, bukan dari semangat yang mendadak. Banyak orang merasa heran mengapa Ramadan terasa berat, mengapa ibadah cepat melelahkan, atau mengapa semangat hanya bertahan di awal. Seringkali bukan karena Ramadannya, tetapi karena kita masuk ke dalamnya tanpa persiapan. Hati masih penuh, kebiasaan lama belum ditata, dan niat belum benar-benar diluruskan. Akibatnya bulan yang seharusnya menjadi ladang pahala, justru terasa melelahkan. Sahabat, persiapan Ramadan bukan tentang banyaknya rencana, tetapi tentang kesesuaian langkah dengan sunnah Rasulullah. Sunnah bukan hanya tuntunan ibadah, tetapi jalan aman agar hati tidak tersesat, agar ibadah tidak terasa berat, dan agar Ramadan benar-benar membekas dalam kehidupan kita. Ketika persiapan dilakukan sesuai sunnah, ibadah menjadi lebih ringan, lebih terarah, dan lebih bernilai. Di segmen-segmen berikutnya, kita akan membahas 5 persiapan penting menyambut bulan suci Ramadan sesuai sunnah Rasulullah. Persiapan yang bersifat praktis, bisa dilakukan siapa saja, dan insya Allah mampu membuat ibadah Ramadan lebih maksimal, lebih tenang, dan lebih bermakna. Semoga sejak segmen pertama ini hati kita sudah mulai disadarkan bahwa Ramadan terbaik tidak dimulai saat hilal terlihat, tetapi saat hati mulai dipersiapkan. Sahabat yang dirahmati Allah, persiapan pertama dan paling mendasar dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah meluruskan niat. Niat bukan sekadar kalimat di lisan, tetapi arah hati yang menentukan kemana seluruh ibadah kita akan bermuara. Banyak orang berpuasa, salat malam, dan membaca Al-Quran, namun hasilnya berbeda-beda. Perbedaannya seringkali bukan pada amalnya, tetapi pada niat yang menggerakkannya. Rasulullah mengajarkan bahwa setiap amal tergantung pada niatnya. Artinya, sebelum tubuh kita bersiap menjalani ibadah Ramadan, hati kita harus lebih dulu dibereskan. Kita perlu bertanya dengan jujur kepada diri sendiri, untuk apa aku ingin Ramadan ini lebih baik? Apakah agar terlihat lebih saleh, agar dipuji karena rajin ibadah, atau benar-benar karena ingin mendekat kepada Allah dan memperbaiki diri? Sahabat yang dirahmati Allah, niat yang tidak diluruskan akan membuat ibadah cepat terasa berat. Kita mudah lelah, mudah kecewa, dan mudah merasa kurang dihargai. Sebaliknya, ketika niat diarahkan hanya kepada Allah, ibadah terasa lebih ringan, meski dilakukan dengan keterbatasan. Kita tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain, karena tujuan kita bukan manusia, tetapi ridha Allah semata. Meluruskan niat juga berarti memahami hakikat Ramadan. Ramadan bukan ajang membuktikan diri, bukan lomba siapa paling banyak amalnya, dan bukan sekadar rutinitas tahunan. Ramadan adalah bulan pendidikan hati, bulan untuk belajar menahan diri, melatih keikhlasan, dan memperbaiki hubungan dengan Allah serta sesama. Ketika niat ini tertanam, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan. Sahabat, meluruskan niat sebaiknya dilakukan sebelum Ramadan tiba, bukan menunggu hari pertama puasa. Di waktu persiapan inilah hati masih tenang untuk merenung dan menata arah. Kita bisa meluangkan waktu sejenak, berdoa dengan jujur, dan meminta kepada Allah agar diberi niat yang bersih serta tujuan yang lurus. Doa ini sederhana, namun sangat menentukan kualitas Ramadan kita. Persiapan pertama ini mungkin tidak terlihat oleh siapapun, tetapi dampaknya sangat besar.
Dari niat yang lurus akan lahir kesabaran, ketekunan, dan ketenangan dalam beribadah. Dan ketika niat sudah benar, insya Allah persiapan-persiapan berikutnya akan terasa lebih mudah dijalani, karena Ramadan yang maksimal selalu dimulai dari niat yang benar. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah niat diluruskan, persiapan terpenting berikutnya dalam menyambut Ramadan adalah membersihkan hati melalui taubat dan istighfar. Ibadah yang dilakukan dengan hati yang kotor akan terasa berat dan hambar. Bukan karena ibadahnya salah, tetapi karena hati masih dibebani oleh dosa, penyesalan yang tertunda, dan kesalahan yang belum dibereskan. Ramadan adalah bulan cahaya, dan cahaya akan sulit masuk ke dalam hati yang masih tertutup. Rasulullah, sosok yang paling bersih hatinya dan paling terjaga amalnya, tetap memperbanyak istighfar setiap hari. Ini mengajarkan kita bahwa taubat bukan hanya untuk orang yang merasa banyak dosa, tetapi juga untuk orang yang ingin menjaga kedekatan dengan Allah. Jika Rasulullah saja beristighfar dengan sungguh-sungguh, maka kita yang penuh kekurangan tentu lebih membutuhkannya, terlebih menjelang Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah, taubat bukan sekadar mengucapkan istighfar di lisan, tetapi menghadirkan kesadaran di dalam hati. Kesadaran bahwa kita sering lalai, sering menunda kebaikan, dan sering merasa aman dalam kelalaian. Taubat yang jujur adalah saat kita mengakui semua itu tanpa membela diri, lalu berniat untuk memperbaiki arah hidup meski langkah kita masih tertatih. Banyak orang berharap Ramadan membawa perubahan besar, tetapi lupa bahwa perubahan tidak akan bertahan jika hati belum dibersihkan. Dosa yang dipelihara akan menjadi penghalang kenikmatan ibadah. Syalat terasa berat, tilawah terasa kering, dan doa terasa jauh. Sebaliknya, ketika taubat dilakukan dengan sungguh-sungguh sebelum Ramadan, hati menjadi lebih ringan, ibadah terasa lebih dekat, dan semangat lebih mudah dijaga. Sahabat, membersihkan hati juga berarti melepaskan beban batin, dendam yang disimpan, iri yang dipelihara, dan kecewa yang terus diulang. Semua ini mengotori hati tanpa kita sadari. Ramadan adalah bulan pengampunan, dan tidak pantas kita memasukinya dengan hati yang masih enggan memaafkan. Taubat sejati mendorong kita untuk berdamai dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama. Persiapan kedua ini tidak harus dilakukan dengan amalan yang berat. Cukup luangkan waktu khusus, duduk dengan tenang, mengakui kesalahan di hadapan Allah, memohon ampun dengan sungguh-sungguh, dan berniat memperbaiki diri. Jika ini dilakukan sebelum Ramadan tiba, maka insya Allah kita akan memasuki bulan suci dengan hati yang lebih lapang, lebih tenang, dan lebih siap menerima limpahan rahmat-Nya. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu sebab Ramadan terasa berat bagi sebagian orang adalah karena ibadah dilakukan secara mendadak. Tubuh dan hati belum terbiasa sehingga di awal Ramadan semangat tinggi namun perlahan menurun. Karena itu, persiapan ketiga yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah adalah membiasakan ibadah sunnah sebelum Ramadan tiba, agar ketika kewajiban meningkat, kita tidak merasa kaget dan terbebani. Rasulullah dikenal memperbanyak ibadah sunnah di bulan-bulan sebelum Ramadan, terutama sholat malam dan puasa sunnah. Bukan untuk pamer, tetapi untuk melatih ketahanan rohani. Ibadah sunnah berfungsi seperti pemanasan sebelum aktivitas utama. Ketika hati dan tubuh sudah terbiasa, ibadah wajib di Ramadan terasa lebih ringan dan lebih nikmat. Sahabat yang dirahmati Allah, membiasakan ibadah sunnah tidak berarti memaksakan diri melakukan semuanya sekaligus. Sunnah itu luas dan fleksibel, pilih yang paling mungkin dijaga. Salat sunnah rawatib, salat malam meski singkat, atau zikir yang dilakukan dengan kesadaran. Allah tidak menilai banyaknya tetapi kesungguhan dan kesinambungan. Kebiasaan ibadah sunnah juga melatih keikhlasan. Karena sunnah dilakukan tanpa tuntutan dan tanpa sorotan, hati belajar beramal semata-mata karena Allah. Inilah latihan yang sangat penting sebelum Ramadan, agar ibadah yang banyak tidak tercampur dengan keinginan dipuji atau dibandingkan. Hati yang terlatih ikhlas akan lebih tenang menjalani Ramadan. Selain itu, ibadah sunnah membantu kita mengenali batas kemampuan diri. Kita belajar mengatur waktu, menjaga energi, dan menyeimbangkan antara ibadah dan aktivitas harian. Dengan mengenal kemampuan diri, kita tidak mudah kelelahan dan tidak cepat kecewa. Ramadan menjadi perjalanan yang terukur, bukan perlombaan yang menguras tenaga. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika ibadah sunnah sudah menjadi kebiasaan, Ramadan tidak lagi terasa sebagai beban tambahan, tetapi sebagai peningkatan alami. Kita tidak lagi memulai dari nol, tetapi melanjutkan apa yang sudah dibangun.
Inilah hikmah besar dari persiapan ketiga ini, agar Ramadan dijalani dengan stabil, tenang, dan penuh rasa syukur. Sahabat yang dirahmati Allah, persiapan keempat yang sering diremehkan namun sangat menentukan kualitas Ramadan adalah menjaga lisan dan memperbaiki akhlak sejak sebelum Ramadan tiba. Banyak orang fokus pada ibadah fisik, puasa, salat, tilawah, namun lupa bahwa akhlak adalah ruh dari seluruh ibadah. Tanpa akhlak yang dijaga, ibadah bisa kehilangan cahaya dan pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah mengingatkan bahwa puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah latihan menahan diri secara menyeluruh, termasuk menahan lisan dari ucapan yang menyakiti, merendahkan, dan sia-sia. Karena itu, menjaga lisan tidak seharusnya menunggu Ramadan. Ia perlu dilatih sejak sebelum Ramadan, agar ketika puasa dimulai, kita tidak kaget menghadapi ujian yang sebenarnya. Sahabat yang dirahmati Allah, lisan adalah pintu besar yang sering membawa dosa tanpa kita sadari. Keluhan yang berlebihan, ghibah yang dianggap ringan, candaan yang melukai, dan komentar yang tergesa, semuanya mengotori hati. Jika ini tidak dibereskan sejak sebelum Ramadan, puasa hanya akan menjadi rutinitas fisik, sementara pahala dan keberkahannya berkurang. Menjaga lisan adalah bentuk puasa yang paling berat, namun paling bernilai. Selain lisan, akhlak juga tercermin dari cara kita bersikap. Bagaimana kita menanggapi perbedaan, menghadapi kesalahan orang lain, dan menyikapi hal yang tidak sesuai harapan. Ramadan sering mempertemukan kita dengan situasi yang menguji kesabaran. Jika akhlak tidak dilatih sebelumnya, emosi mudah meledak dan ibadah menjadi sulit dinikmati. Karena itu, persiapan akhlak adalah bekal yang sangat penting. Sahabat, memperbaiki akhlak tidak harus dimulai dari hal besar. Ia bisa dimulai dari kesadaran kecil, menahan komentar yang tidak perlu, memilih diam ketika emosi naik, dan berusaha berkata baik atau tidak berkata sama sekali. Latihan-latihan kecil ini, jika dijaga sebelum Ramadan, akan sangat membantu menjaga kualitas puasa dan ibadah kita di bulan suci. Menjaga lisan dan akhlak juga berarti membersihkan hati dari niat buruk terhadap sesama. Dendam, iri, dan prasangka yang dibiarkan akan menggerogoti ketenangan. Ramadan adalah bulan rahmat, dan rahmat sulit masuk ke hati yang masih penuh kebencian. Dengan memulai perbaikan akhlak sejak sekarang, kita sedang membuka ruang agar Ramadan benar-benar menumbuhkan kedewasaan iman. Persiapan keempat ini mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi dampaknya sangat terasa. Ibadah menjadi lebih tenang, hubungan dengan sesama lebih harmonis, dan hati lebih mudah khusyuk. Karena sejatinya Ramadan bukan hanya tentang seberapa banyak kita beribadah, tetapi seberapa baik kita berubah. Sahabat yang dirahmati Allah, persiapan kelima yang sangat menentukan keberhasilan ibadah Ramadan adalah mengatur waktu dan pola hidup sejak sebelum Ramadan tiba. Banyak orang memiliki niat baik dan semangat ibadah yang tinggi, namun kelelahan fisik dan pola hidup yang berantakan membuat semuanya sulit dijaga. Islam mengajarkan keseimbangan, ibadah yang kuat lahir dari tubuh dan pikiran yang terkelola dengan baik. Rasulullah mencontohkan hidup yang teratur dan proporsional. Waktu tidur, waktu bekerja, dan waktu beribadah dijaga agar tidak saling merusak. Karena itu, menyambut Ramadan bukan hanya soal menambah amalan, tetapi juga menata ritme hidup. Jika sejak sebelum Ramadan kita sudah terbiasa begadang tanpa kebutuhan, makan berlebihan, dan menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu, maka ibadah akan terasa berat ketika puasa dimulai. Sahabat yang dirahmati Allah, mengatur waktu berarti menentukan prioritas. Tidak semua hal harus dikejar, dan tidak semua kesibukan harus diikuti. Sya'ban dan hari-hari menjelang Ramadan adalah waktu yang tepat untuk menilai ulang. Aktivitas mana yang benar-benar penting, mana yang bisa dikurangi, dan mana yang sebaiknya ditinggalkan. Dengan prioritas yang jelas, waktu ibadah tidak terasa sempit karena ia memang disiapkan tempatnya. Pola hidup juga mencakup pola makan dan istirahat. Tubuh yang kelelahan sulit diajak khusyuk. Karena itu, membiasakan makan secukupnya, tidur lebih teratur, dan menjaga kesehatan sejak sebelum Ramadan adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Rasulullah mengajarkan kesederhanaan dalam makan dan tidak berlebihan, karena perut yang terlalu penuh akan mematikan kepekaan hati. Sahabat, mengatur pola hidup bukan berarti hidup menjadi kaku dan penuh aturan. Justru sebaliknya, ia memberi ruang agar ibadah terasa lebih lapang. Ketika waktu sudah tertata, kita tidak perlu tergesa-gesa. Ketika tubuh cukup istirahat, salat terasa lebih tenang. Ketika pikiran tidak terlalu penuh, doa terasa lebih hadir.
Semua ini saling berkaitan dan saling menguatkan. Persiapan kelima ini sering dianggap sepele, padahal ia adalah penjaga konsistensi. Banyak orang memulai Ramadan dengan semangat, namun berhenti di tengah jalan karena kelelahan. Dengan pola hidup yang lebih teratur sejak awal, Ramadan bisa dijalani hingga akhir dengan stabil, tidak meledak di awal dan tidak padam di tengah. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika waktu dan pola hidup ditata dengan baik, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban tambahan, tetapi sebagai bagian alami dari keseharian. Inilah tujuan persiapan kelima, agar Ramadan tidak hanya kita lewati, tetapi benar-benar kita jalani dengan utuh, tenang, dan maksimal sesuai sunnah Rasulullah. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita membahas satu persatu persiapan menyambut Ramadan sesuai sunnah Rasulullah, kini saatnya kita merangkainya menjadi satu kesatuan. Karena persiapan Ramadan tidak berdiri sendiri-sendiri. Ia saling terhubung, saling menguatkan, dan saling melengkapi. Jika satu bagian diabaikan, bagian lain seringkali ikut melemah. Meluruskan niat adalah fondasi. Tanpa niat yang benar, semua persiapan lain kehilangan arah. Membersihkan hati dengan taubat adalah pembersih jalannya. Tanpa taubat, niat yang baik mudah tertutup oleh beban batin. Membiasakan ibadah sunnah adalah latihan. Tanpa latihan, ibadah Ramadan terasa berat. Menjaga lisan dan akhlak adalah penjaga kualitas. Tanpanya, pahala bisa terkikis tanpa kita sadari. Dan mengatur waktu serta pola hidup adalah penopang konsistensi. Tanpanya, semangat mudah habis di tengah jalan. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kelima persiapan ini dirangkai, Ramadan tidak lagi terasa seperti beban yang datang tiba-tiba. Ia hadir sebagai kelanjutan dari proses yang sudah dimulai. Kita tidak lagi kaget dengan perubahan ritme, tidak mudah lelah dengan tambahan ibadah, dan tidak cepat goyah ketika ujian datang. Hati sudah dilatih untuk siap menerima. Banyak orang berkata ingin Ramadan yang berbeda, tetapi masih melakukan persiapan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka hasilnya pun sering sama. Perubahan hasil menuntut perubahan cara, dan sunnah Rasulullah memberi kita jalan perubahan yang paling aman, bertahap, seimbang, dan penuh hikmah. Tidak memaksa, tetapi membiasakan. Tidak berlebihan, tetapi berkelanjutan. Sahabat, merangkai persiapan juga berarti jujur pada diri sendiri. Kita tidak harus sempurna dalam 5 persiapan ini. Cukup berusaha, cukup menjaga yang mampu dijaga, dan cukup konsisten dalam keterbatasan. Allah tidak menuntut hasil yang besar. Dia menyukai usaha yang tulus dan berkelanjutan. Dari usaha itulah pertolongan Allah datang. Ketika kelima persiapan ini berjalan bersama, Ramadan akan terasa lebih tenang, ibadah lebih hidup, kesabaran lebih terjaga. Dan yang paling penting, perubahan lebih mungkin bertahan setelah Ramadan berlalu. Karena Ramadan bukan tujuan akhir, tetapi titik balik menuju kehidupan yang lebih dekat kepada Allah. Persiapan yang dirangkai dengan baik akan membuat Ramadan bukan sekadar bulan yang kita lewati, tetapi bulan yang benar-benar membekas di hati dan mengubah arah hidup. Dan inilah tujuan tertinggi dari semua persiapan yang telah kita bahas. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita berusaha melakukan berbagai persiapan menyambut Ramadan, wajar jika muncul pertanyaan di dalam hati. Apakah persiapan ini sudah mulai berhasil? Jawabannya tidak selalu terlihat dari luar. Keberhasilan persiapan Ramadan justru lebih banyak terasa di dalam, pada cara hati merespons kehidupan sehari-hari. Tanda pertama yang paling halus namun paling jujur adalah hati yang mulai lebih tenang. Masalah mungkin masih ada, urusan belum sepenuhnya selesai, tetapi cara kita menghadapinya berubah. Kita tidak lagi mudah panik, tidak cepat mengeluh, dan tidak merasa sendirian. Ada rasa yakin bahwa Allah sedang menuntun, bukan meninggalkan. Ketenangan ini adalah buah awal dari niat yang diluruskan dan hati yang dibersihkan. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda berikutnya adalah munculnya rasa rindu terhadap ibadah. Ibadah tidak lagi sekadar kewajiban yang harus ditunaikan tetapi menjadi tempat kembali. Salat terasa lebih menenangkan, doa lebih jujur, dan zikir lebih bermakna. Kita mungkin belum menambah banyak amalan, tetapi kualitas kehadiran hati mulai meningkat. Inilah tanda bahwa persiapan sedang bekerja. Tanda lainnya adalah kepekaan terhadap kesalahan diri. Bukan dalam bentuk menyalahkan diri secara berlebihan, tetapi kesadaran yang lebih cepat muncul saat lalai. Ketika lisan hampir tergelincir, hati segera menahan. Ketika emosi naik, ada dorongan untuk menenangkan diri. Kepekaan ini menunjukkan bahwa hati hidup dan mulai terdidik, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam Ramadan. Sahabat, persiapan yang berhasil juga tampak dari perubahan cara memandang waktu.
kita mulai merasa waktu itu berharga. Aktivitas yang tidak perlu terasa lebih mudah ditinggalkan. Kita lebih selektif dalam mengisi hari, lebih sadar kapan harus berhenti, dan lebih bijak dalam menentukan prioritas. Waktu ibadah tidak lagi terasa sempit, karena kita sudah menyediakan ruang untuknya. Selain itu, hubungan dengan sesama mulai terasa lebih ringan. Kita lebih mudah memaafkan, lebih sabar menghadapi perbedaan, dan tidak mudah tersulut emosi. Ini adalah tanda bahwa akhlak sedang diperbaiki, dan Ramadan akan datang pada hati yang lebih siap menerima rahmat. Karena Ramadan bukan hanya soal hubungan dengan Allah, tetapi juga tentang bagaimana iman tercermin dalam sikap kepada manusia. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda terakhir yang sering muncul adalah rasa cukup dan tidak tergesa-gesa. Kita tidak lagi ingin mengejar semuanya sekaligus. Kita fokus pada yang bisa dijaga. Dari rasa cukup inilah lahir konsistensi, dan konsistensi inilah yang akan menjaga ibadah Ramadan agar tidak hanya kuat di awal, tetapi bertahan hingga akhir. Jika tanda-tanda ini mulai terasa, meski masih kecil dan belum sempurna, bersyukurlah. Itu berarti Allah sedang menerima ikhtiar kita. Persiapan Ramadan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kesungguhan yang terus dijaga. Dari sinilah Ramadan yang lebih maksimal mulai terbentuk, perlahan, tenang, dan penuh makna. Sahabat yang dirahmati Allah, ada kalanya setelah berusaha mempersiapkan Ramadan, kita justru merasa belum siap. Niat terasa naik turun, kebiasaan lama masih sering terulang, dan semangat belum stabil. Jika perasaan ini hadir, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa persiapan kita gagal. Justru kesadaran bahwa diri belum sempurna adalah tanda kejujuran hati, dan kejujuran inilah yang paling dicintai Allah. Persiapan Ramadan bukanlah perlombaan untuk menjadi yang paling siap, tetapi perjalanan untuk terus membaik. Tidak ada manusia yang benar-benar sempurna menyambut Ramadan. Bahkan para salaf pun senantiasa berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan dan diberi kekuatan untuk menjalaninya dengan baik. Artinya rasa belum siap itu wajar. Yang tidak wajar adalah berhenti berusaha karena merasa kurang. Sahabat yang dirahmati Allah, jika persiapan terasa belum sempurna, kembalilah ke yang paling mendasar. Periksa niat. Apakah masih lurus? Jika goyah, luruskan kembali. Periksa hati. Apakah masih menyimpan beban? Jika ada, lepaskan perlahan melalui taubat dan doa. Jangan menambah target ketika fondasi belum kuat. Dalam sunnah, yang didahulukan selalu yang paling penting bukan yang paling banyak. Langkah berikutnya adalah menyederhanakan fokus. Banyak orang merasa kewalahan karena mencoba memperbaiki semuanya sekaligus. Padahal perubahan yang bertahan lama sering dimulai dari satu titik. Pilih satu kebiasaan yang paling mengganggu ibadah, lalu fokus memperbaikinya. Pilih satu amalan yang paling mungkin dijaga, lalu rawat dengan konsisten. Allah menyukai hamba yang fokus dan sungguh-sungguh, meski dalam keterbatasan. Sahabat, jangan remehkan doa dalam persiapan. Mintalah kepada Allah agar diberi kesiapan, bukan hanya kekuatan. Kesiapan hati sering lebih penting daripada kemampuan fisik. Doa yang jujur, yang mengakui kelemahan dan meminta pertolongan, akan mengundang bantuan Allah dengan cara yang tidak kita duga. Banyak perubahan besar dimulai dari doa yang sederhana namun tulus. Jika persiapan terasa tertinggal, jangan menunggu momen yang ideal. Mulailah dari sekarang, dari kondisi yang ada. Allah tidak menilai kapan kita mulai, tetapi apakah kita mau melangkah. Setiap langkah kecil yang diambil dengan niat mendekat akan dihitung sebagai kebaikan. Bahkan keraguan yang disertai usaha lebih dicintai daripada keyakinan yang tidak diikuti tindakan. Sahabat yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa Ramadan sendiri adalah bulan pembinaan. Persiapan yang kita lakukan sebelum Ramadan adalah bentuk kesungguhan, bukan syarat kesempurnaan. Maka jika masih ada kekurangan, biarkan Ramadan menyempurnakannya. Tugas kita adalah membuka pintu, meluruskan arah, dan berjalan dengan jujur. Sisanya Allah yang akan menuntun dan menguatkan. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri seluruh pembahasan ini, kita sampai pada satu kesimpulan penting. Ramadan yang maksimal tidak lahir secara tiba-tiba. Ia tidak hadir karena kalender berganti, tidak pula karena semangat sesaat. Ramadan yang benar-benar mengubah hidup lahir dari persiapan yang sadar, terarah, dan sesuai sunnah Rasulullah. Tanpa persiapan, Ramadan mudah berlalu. Dengan persiapan, Ramadan berpotensi menjadi titik balik kehidupan. Kita telah membahas 5 persiapan utama yang saling terhubung.
Dimulai dari meluruskan niat agar seluruh ibadah memiliki arah yang benar. Dilanjutkan dengan membersihkan hati melalui taubat dan istighfar agar cahaya Ramadan tidak terhalang oleh beban dosa dan kelalaian. Lalu membiasakan ibadah sunnah agar ibadah di Ramadan tidak terasa berat dan mendadak. Kemudian menjaga lisan dan akhlak, karena ibadah tanpa akhlak akan kehilangan ruhnya. Dan akhirnya mengatur waktu serta pola hidup, agar semangat ibadah dapat dijaga dengan stabil hingga akhir Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah, kelima persiapan ini bukanlah tuntutan untuk menjadi sempurna, tetapi panduan agar kita berjalan di jalur yang benar. Tidak semua orang mampu melakukan semuanya sekaligus, namun setiap orang mampu memulai dari satu langkah kecil. Dan langkah kecil yang dijaga dengan sungguh-sungguh seringkali jauh lebih dicintai Allah daripada langkah besar yang cepat ditinggalkan. Ramadan bukan tentang siapa yang paling banyak amalnya, tetapi siapa yang paling jujur dalam memperbaiki diri. Ramadan bukan tentang terlihat sibuk beribadah, tetapi tentang hati yang benar-benar berubah. Ketika persiapan dilakukan dengan ikhlas, Ramadan akan terasa lebih tenang, lebih hidup, dan lebih membekas, bahkan setelah bulan suci itu berlalu. Sahabat, jika saat ini persiapan kita masih terasa kurang, jangan berkecil hati. Allah Maha melihat niat dan usaha, bahkan keinginan untuk berubah pun sudah bernilai ibadah. Jangan menunggu siap untuk memulai, tetapi mulailah agar Allah yang menyempurnakan kesiapan kita. Karena seringkali kekuatan datang setelah langkah pertama diambil. Akhirnya semoga pembahasan ini menjadi pengingat lembut bagi kita semua, bahwa Ramadan adalah tamu agung yang patut disambut dengan hormat, kesiapan, dan kerinduan. Jika kita menyambutnya dengan sungguh-sungguh, insya Allah Ramadan tidak hanya mengubah jadwal hidup kita, tetapi mengubah cara kita memandang hidup itu sendiri. Terima kasih telah membersamai renungan ini hingga akhir. Jika pembahasan seperti ini terasa menenangkan, menguatkan, dan membantu menata hati, semoga kita bisa terus berjalan bersama. Silakan berlangganan agar pengingat-pengingat lembut berikutnya dapat terus menemani langkah kita, bukan hanya di Ramadan tetapi juga dalam menjaga iman sepanjang waktu. Semoga Allah menyampaikan kita pada Ramadan dengan hati yang siap, iman yang hidup, dan ibadah yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin.